Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 04 Sewaka, Ibu Siti Nurhaini SPD MPD, dan yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri 04 Sewaka. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan materi itu karena ini kaitannya dengan tugas diseminasi CGP angkatan 11. Langsung mau Ibu. Yang pertama yaitu salam dan bahagia, modul 1.5 tentang budaya positif. Nah di sini sebelum kita melangkah ke materinya ada pertanyaan pemantiknya, yaitu di sini kita perlu menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Nanti ini pertanyaan akan dijawab pada slide berikutnya. Selanjutnya yaitu di sini materi budaya positif terdiri dari 6 materi. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam ada restitusi segitiga restitusi. Selanjutnya itu materi yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Coba kita menggunakan kepala kita, Ibu, tangan kita. Coba kita kepalkan. Anggap saja ini saya sebagai A-nya, Ibu B-nya. Ketika saya menuliskan sesuatu di kertas putih tulisan yang berharga, saya lipat-lipat, saya tekuk kertas itu, genggam dengan kepalan saya. Kemudian Bapak Ibu berusaha untuk membuka kepala kertas yang tadi saya kepal itu dengan cara pertama ada membujuk, kemudian ada mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar kepala itu terbuka. Coba ketika Ibu menggunakan atau membujuk saya, itu apa yang terjadi? Ketika saya berusaha untuk Ibu membuka, kemudian saya tetap kekeh tapi Ibu dengan cara untuk membujuknya itu seperti apa? Apa yang terjadi? Apakah saya akan membukakan kepala tangan saya atau tidak? Kemudian ada lagi dengan cara mengancam. Nah, kita juga ibaratkan seperti kita sebagai seorang guru. Ketika kita mengancam anak didik kita itu seperti apa nantinya anak didik kita? Terus kemudian ada menghardik juga dan merayu. Nah ini nanti kepala initan ini akan terjawab ketika di materi selanjutnya. Nanti kita tahu bagaimana sih membujuk itu nanti efeknya apa, kemudian mengancam itu seperti apa untuk anak didik kita. Selanjutnya yaitu ada disiplin positif. Di sini ada teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa mengontrolnya. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika anak didik kita berulah seperti apa, ternyata itu memiliki tujuannya sendiri. Kemudian ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang keempat, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian di sini ada penjelasannya, yaitu makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian pada semua perilaku tadi memiliki tujuan, yaitu menurut teori motivasi ada 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di mana pada motivasi ekstrinsik itu yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua ada mendapatkan imbalan, kemudian pada teori intrinsiknya yaitu untuk menghargai diri sendiri, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, dan yang terakhir keyakinan kelas. Selanjutnya pada 5 posisi kontrol itu juga kita ada termasuk penyatu pada motivasi ekstrinsik dan intrinsiknya, di mana pada pembuku
Terus kemudian membuat rasa bersalah itu termasuk motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari hukuman. Kemudian teman sebagai teman, kemudian pemantau itu juga termasuk motivasi ekstrinsiknya, yaitu untuk mendapatkan imbalan. Selanjutnya itu ada segitiga restitusi, ada 3 caranya, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan, yaitu dibentuknya dengan adanya keyakinan kelas. Selanjutnya itu 5 kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, dan kesenangan serta kebebasan. Nah, selanjutnya kita akan menyebut pada makna disiplin. Disiplin kita tidak asing kata-kata itu ya Bu, tetapi ternyata kenyataannya di umumnya kita itu disiplin itu cenderung seseorang itu melakukan itu pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi itu tidak semerta itu kita tuh hanya melakukannya karena sendiri, tapi karena adanya kepatuhan tersebut. Kemudian rasa disiplin itu dikaitkan dengan rasa ketidaknyamanan ternyata, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal itu yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan tadi memiliki suatu tujuan, itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian di sini nilai-nilai kebajikan dicapai setiap anak itu dengan profil pelajar Pancasila. Kita sudah tidak asing. Wujudkan mimpi kita, bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila, bangkitkan raga rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tidak ada perbedaan. Belajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. Serentak wujudkan merdeka pelajar. Masalahmu masalahku, senyummu kebahagiaanku, bersama hadapi tantangan demi masa depan. Mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tidak ada perbedaan. Belajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren!
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Mari wujudkan mimpi kita. Bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini. Tadi lihat teman di kelasmu dia nangis. Apakah kamu tahu penyebabnya? Tahu, Bu. Kira-kira penyebabnya apa yang membuat teman kamu itu menangis? Pensilnya saya ambil, Bu. Ya, Bu Guru tahu kok Talita itu juga membutuhkan pensil untuk menulis. Tetapi kenapa Talita tidak memakai pensilnya sendiri untuk menulis? Saya lupa tidak membawa pensil, Bu. Oh, lupa. Ya, Bu Guru tahu kok kalau manusia itu memang tempatnya lupa. Padahal Bu Guru sudah lupa. Tapi perbuatan Talita itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum, Bu. Nah, coba ingat-ingat kembali, apa keyakinan kelas kita? Kalau meminjam harus minta izin dulu. Oke, terus perbuatan apa yang akan Talita lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Saya akan minta maaf, Bu. Oke, baiklah, nanti Talita segera minta maaf ya. Terus rencana kamu setelah teman kamu makan, apa yang akan Talita lakukan? Saya tidak akan mengulangi ini lagi, Bu. Kalau mau pinjam, saya akan minta izin dulu. Oke, baiklah, terima kasih Talita. Sekarang Talita bisa istirahat dulu ya, jadi Iya, dulu ya. Bu. Biarpun bumi berguncang, kau tetap Indonesia. Kamu, kenapa ibu memanggilmu ke kantor? Tidak tahu, Bu. Tadi Talita saat masuk kelas, saat teman-temanmu sedang apa? Sedang berdoa, Bu. Berarti artinya
Talita datang terlambat. Betul sekali. Oke, Talita datang terlambat tidak apa-apa ya. Bu Guru juga pernah datang ke sekolah terlambat. Dan Bu Guru yakin kalau Talita punya alasan kenapa melakukan hal itu. Talita pengen kesini Bu karena malamnya ada acara keluarga di rumah aku Bu. Gitu. Terus bagaimanakah keyakinan kita untuk waktu belajarnya? Tidak boleh datang terlambat Bu. Betul sekali. Terus apakah Talita itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Nah, terus apa yang akan Talita lakukan setelah ini? Saya akan datang lebih pagi Bu. Oke, baiklah nak. Ya, sekarang Talita bisa kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran seperti biasanya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita Asnamaira, kelas 3 dari SD Negeri 04 Celaka. Saya lebih senang dengan cara restitusi yang dilakukan oleh Ibu Yesi. Jadi saya tidak takut dan saya dapat memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.